Baik, perkenalkan nama saya Desa Madesinta Pramesti Putri dengan akhiran NIM 014. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasang surut. Pasang surut merupakan satu peristiwa perubahan tinggi maupun rendahnya permukaan laut. Peristiwa pasang adalah naiknya permukaan laut, sementara surut merupakan turunnya permukaan laut. Hal ini dikarenakan bumi berotasi, maka dalam satu hari suatu tempat akan mengalami dua kali peristiwa pasang dan surut air laut. Selain itu, penyebab dari pasang surut ini adalah gaya gravitasi yang terjadi. Pasang surut air laut memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu pembangkit listrik. Energi dari gerakan air laut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga surut. Yang kedua yaitu transportasi laut, yaitu memudahkan kapal untuk berlayar dan bersandar di pelabuhan sesuai dengan kondisi pasang surut. Yang ketiga yaitu budidaya perairan. Nutrisi dari air laut saat pasang mendukung pertumbuhan ikan dan udang di tambak. Yang keempat yaitu pembuatan garam. Air laut yang mudah diambil saat pasang membantu proses pembuatan garam. Yang terakhir yaitu pariwisata dan olahraga air. Pasang surut menciptakan ombak yang ideal untuk surfing dan kegiatan wisata lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Agung Lubis Terdewa Hindana dengan NIM 23135111024. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program pengamatan pasang surut. Global Sea Level Observing System atau yang disingkat GLOSS adalah sebuah program internasional yang bertujuan untuk memantau dan mengumpulkan data mengenai perubahan tingkat permukaan laut di seluruh dunia. GLOS berfokus pada pengukuran pasang surut dan fluktuasi permukaan laut dengan tujuan untuk memahami tren jangka panjang, dampak perubahan iklim, dan fenomena alam lainnya yang mempengaruhi tingkat air laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Ulil Fitri Mandani, nomor 23135111020. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengukuran pasang surut air laut. Tujuan pengukuran pasut atau pasang surut air laut meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah keamanan navigasi. Keamanan navigasi salah satu tujuan pengukuran pasang surut untuk mendukung keselamatan navigasi kapal. Informasi tentang kondisi pasang surut air laut sangat penting bagi para pelaut dan operator kapal dalam menentukan kedalaman perairan, terutama di daerah pesisir, pelabuhan, dan jalur pelayaran yang berisiko dangkal. Data pasang surut memungkinkan mereka menghindari bahaya seperti kandas atau tabrakan dengan dasar laut. Yang kedua ada studi polusi. Data pasang surut itu juga bermanfaat dalam penelitian mengenai penyebaran polusi di laut. Arus yang dipengaruhi oleh pasang surut dapat membawa polutan atau limbah ke wilayah lain di laut atau di pantai. Dengan memantau pola pasang surut, ilmuwan dapat menganalisis bagaimana bahan-bahan pencemar menyebar, berapa lama mereka bertahan di suatu wilayah, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan laut serta manusia. Yang ketiga ada analisis dan prediksi gelombang. Pengukuran pasang surut juga berperan dalam memahami dan memprediksi perilaku gelombang laut. Data yang dihasilkan membantu memodelkan tinggi, frekuensi, dan arah gelombang yang dapat mempengaruhi operasi kelautan serta pengeboran lepas pantai, perikanan, dan transportasi laut. Prediksi yang akurat terhadap kondisi gelombang sangat penting untuk memastikan keselamatan di laut. Yang keempat, peringatan dan mitigasi kejadian ekstrem. Salah satu tujuan vital lainnya membantu dalam peringatan dini dan mitigasi bencana alam seperti gelombang tinggi atau tsunami. Data pasang surut yang diolah dapat memberikan indikasi awal mengenai perubahan drastis di permukaan laut yang mengarah pada kejadian ekstrem. Hal ini memungkinkan pihak berwenang memberikan peringatan lebih awal sehingga masyarakat dapat bersiap dan mengurangi dampak bencana. Yang kelima atau yang terakhir, pemantauan perubahan jangka panjang atau sekular. Pengukuran pasang surut juga berperan penting dalam memantau perubahan jangka panjang pada permukaan laut yang terkait dengan fenomena seperti perubahan iklim global. Data yang digunakan untuk mempelajari pola kenaikan permukaan laut dapat berdampak besar pada kawasan pesisir di seluruh dunia.
Dengan mempelajari tren jangka panjang, ilmuwan dapat membuat prediksi yang lebih baik tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan manusia. Dengan berbagai manfaat, pengukuran pasang surut air laut menjadi bagian penting dari pengelolaan wilayah pesisir, perencanaan infrastruktur maritim, dan perlindungan lingkungan laut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Fatur Rahman Hamid dengan NIM 23135110113. Saya akan menjelaskan alat pasang surut air laut floating tide gauge atau pelampung pasang surut. Prinsip kerja floating tide gauge yaitu floating tide gauge bekerja berdasarkan gerakan naik turunnya permukaan air laut. Pada alat ini terdapat pelampung yang bergerak naik turun seiring dengan perubahan tinggi muka air laut. Gerakan pelampung tersebut dihubungkan dengan mekanisme pencatatan melalui sistem katrol. Saat permukaan air naik atau turun, pelampung akan bergerak secara vertikal, dan pergerakan ini diteruskan ke sebuah katrol. Katrol tersebut terhubung dengan encoder yang mengubah pergerakan mekanis menjadi sinyal digital. Sinyal ini kemudian diteruskan ke unit data logger untuk diproses. Data yang direkam berupa perubahan tinggi permukaan air laut dalam bentuk digital, yang kemudian diolah lebih lanjut untuk tujuan pengamatan pasang surut. Jadi ada beberapa komponen floating tide gauge, yaitu diantaranya yang pertama ada pelampung, berfungsi sebagai indikator fisik yang naik dan turun mengikuti perubahan tinggi muka air laut. Yang kedua ada katrol dan kabel. Pelampung dihubungkan dengan katrol menggunakan kabel yang kuat. Pergerakan pelampung membuat katrol berputar. Yang ketiga ada encoder. Alat ini mengubah gerakan rotasi katrol menjadi sinyal digital yang dapat diolah. Yang keempat ada data logger, tempat di mana sinyal digital dari encoder diproses dan disimpan sebagai data pasang surut. Yang kelima ada transducer, digunakan untuk mengubah sinyal mekanis menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh data logger. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Wesley Ginting dengan NIM 23135111027. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pressure tide gauge. Jadi pressure tide gauge ini adalah alat yang mengukur perubahan pasang surut air laut dengan mendeteksi perubahan tekanan air pada titik tertentu. Pressure tide gauge ini bekerja dengan mendeteksi tekanan air di kedalaman tertentu untuk mengukur perubahan pasang surut laut. Sensor tekanan mendeteksi perubahan tekanan yang disebabkan oleh naik turunnya permukaan air. Kemudian tekanan tersebut dikonversi menjadi ketinggian air. Data yang diperoleh dikirim atau disimpan untuk dianalisis dengan kompensasi terhadap tekanan atmosfer untuk akurasi yang lebih baik. Sederhananya, alat ini didasarkan pada prinsip bahwa seiring naiknya permukaan air, maka tekanan di dasar laut atau titik pengukuran akan meningkat. Dengan mengukur tekanan air secara terus-menerus, alat ini dapat merekam pola pasang surut air laut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugraha dengan NIM 23135111001. Di sini saya akan menjelaskan alat yang bernama acoustic tide gauge. Acoustic tide gauge adalah alat yang digunakan untuk mengatur ketinggian air laut atau pasang surut dengan menggunakan teknologi gelombang suara. Cara kerja alat ini adalah dengan memancarkan gelombang suara ke permukaan air dari sebuah sensor yang dipasang di bawah air atau di dasar laut. Gelombang suara ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan air, dan alat ini mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reinhard Simanjuntak dengan NIM akhiran 021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tide staff. Tide staff adalah sebuah papan atau batang vertikal yang dipasang di perairan, seperti di dermaga atau tepi pantai, dengan tanda-tanda skala tertentu yang menunjukkan ketinggian air. Skala tersebut biasanya diukur dalam satuan meter atau kaki. Alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian air pada waktu-waktu tertentu, mencatat data pasang surut. Tide staff dipasang di tempat yang tetap dan stabil, biasanya di dekat pantai atau di dermaga.
Pengamat kemudian mencatat ketinggian air laut pada interval waktu tertentu, misalnya setiap jam sepanjang hari. Data ketinggian air tersebut digunakan untuk memetakan pola pasang surut di area tersebut. Saya Relsa Pasar dengan NIM 2313-5110. Di sini saya akan menjelaskan sistem radar. Radar atau Radio Detection and Training adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jarak objek dengan memanfaatkan gelombang radio. Dalam konteks pengukuran permukaan laut, radar berfungsi untuk mengukur kedalaman atau mendeteksi gelombang dan memantau kondisi cuaca. Prinsip kerja radar melibatkan pemancaran pulsa gelombang radio dari transmitter yang kemudian dipantulkan oleh permukaan laut dan diterima oleh receiver. Waktu yang dibutuhkan untuk pulsa pergi dan kembali digunakan untuk menghitung jarak ke permukaan laut. Kita dapat mengetahui kecepatan gelombang radio yang merupakan kecepatan cahaya. Kita bisa menghitung jarak dengan rumus yaitu jarak sama dengan waktu dikali kecepatan gelombang per 2. Adapun komponen radar yaitu yang pertama transmitter atau pemancar, yang kedua receiver atau penerima, yang ketiga akurasi waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Angelika Parengnangin dengan akhiran NIM 005. Di sini saya akan mempresentasikan bagian satelit altimetri. Apa itu satelit altimetri? Itu merupakan teknologi penginderaan jauh yang digunakan untuk mengamati secara dekat perubahan topografi permukaan laut. Perkembangan satelit altimetri dimulai pada tahun 1975 dengan diperkenalkannya sistem GEOS 323. Tujuannya adalah untuk memahami sistem iklim global dan peran laut di dalamnya, dan untuk memantau perubahan sirkulasi laut, masa lapisan es di kutub, dan permukaan laut rata-rata global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Instalasi alat pasang surut. Hal yang harus dilakukan yaitu persiapan lokasi. Artinya mempersiapkan lokasi yang secara strategis yang dekat dengan sumber air. Kedua, pengukuran dan penandaan. Pengukuran dan penandaan ini untuk mengukur seberapa dalam dan lebar luas area yang akan digunakan untuk alat pasang surut ini. Kemudian yang ketiga, pemasangan struktur. Pemasangan struktur ini merupakan penggalian tanah ataupun membuat suatu fondasi untuk menggunakan alat pasang surut ini. Yang keempat, ada instalasi alat, yaitu untuk merakit dan memasang alat agar terpasang dengan baik. Dan yang terakhir, pengujian fungsi. Pengujian fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa alat pasang surut yang digunakan semuanya berfungsi dan dapat bekerja dengan baik. Adapun perawatan alat pasang surut yaitu 1. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi adanya kerusakan atau tidak. Kedua, lakukan pembersihan. Pembersihan dilakukan untuk membersihkan alat dari kotoran yang menempel dan mengganggu kinerja alat. Yang ketiga, memberi pelumasan pada alat. Memberi pelumasan pada alat ini untuk menghindari kemacatan alat ataupun alat berkarat. Keempat, perbaikan segera. Perbaikan segera ini untuk menghindari kerusakan yang berkelanjutan. Apabila ada salah satu kerusakan, maka alat tersebut harus segera dilakukan perbaikan secepatnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan dengan baik. Penyimpanan alat dengan baik ini untuk melindungi alat dari kontak fisik maupun dari ancaman dari luar seperti paparan sinar matahari dan terbentur benda lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Indra Sumulya dengan akhiran NIM 015. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pengukuran pasut. Sebelum itu, pasut atau pasang surut merupakan fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan. Lalu, ada 8 poin mengenai pengaplikasian pengukuran pasang surut. Yang pertama yaitu menetapkan muka surut standar untuk survei hidrografi dan survei kelautan. Lalu yang kedua, pelayaran di laut dangkal. Yang ketiga ada proyek jembatan atau kapal pelabuhan, serta pengukuran alur pelayaran dan pelabuhan. Lalu yang keempat ada penentuan wilayah garis dasar atau baseline untuk wilayah teritorial. Dan yang kelima dapat digunakan dalam penangkapan ikan, perahu layar, dan kegiatan air lainnya. Lalu yang keenam, untuk
operasi militer seperti pendaratan, penyelaman, pemasangan ranjau, dan lain-lain. Yang terakhir ada digunakan untuk pemanfaatan tradisional seperti tambak ikan dan tambak garam. Jadi pengaplikasian pengukuran pasang surut ini memiliki banyak sekali hal yang dapat dilakukan. Seperti poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.